Eh, baik, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur karena pertolongan Allah saya bisa menjelaskan atau memaparkan peraturan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Yang kedua, saya terima kasih kepada yang mana telah memberikan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus ini. Saya berterima kasih banyak. Baik, di sini perkenalkan identitas saya. Nama saya Penyasimo, kelas B reguler, NIM 2021-10-14-16-3, Fakultas Hukum, Kampus Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Baik, ini sebagai perkenalkan nama saya. Di sini langsung saja saya masuk pada peraturan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun 2021. Dengan lampiran di sini Undang-Undang Nomor 2 LN titik 2021 garing nomor titik 155, TLN nomor titik 6697, JDI titik setkap titik go titik ID titik 226 HLM titik. Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua. Dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal 22D ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fisikal, agama dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas pemerintah daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur orang asli Papua. Ini sebagai perubahan perundang-undangan. Jadi di sini sebagai catatan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. Tapi sekarang pemerintah mungkin mereka ada rencana yang lain atau rencana baru, atau dari pemerintah di Jakarta Pusat mungkin ada untuk mensejahterakan rakyat, itu mungkin ada. Jadi sekarang mereka sudah lanjutkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-undang ini mengubah Nomor 21 tahun 2001
1 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Ini perubahan perundang-undang itu sebagai ya punya bunyinya dalam. Jadi ini nomor 1, dan juga di sini saya masuk pada nomor 2, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang umum. Di sini langsung saja perlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, politik, serta infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Ini bagi Papua yang mereka tetapkan dari Jakarta Pusat oleh Presiden. Di sini kita masuk di dalam berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi keberadaan Provinsi Irian Jaya berarti yang kemudian perubahan menjadi Provinsi Papua Barat yang wilayah pada saat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Gundama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wak, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Kota Sorong Dalam. Kenyataan telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003. Namun belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua perlu ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi di Papua ini undang-undang yang masih berlaku sampai dengan 19 Juli 2021, tapi sekarang kami melihat mungkin dari pemerintah rencana yang baru untuk mereka melakukan di Papua dan Papua Barat yang sekarang sudah berlanjut sampai saat ini. Jadi ini dari kedua nomor ini dari saya. Kalau ada salah kata atau salah ungkap mohon maaf. Tugas ini saya serahkan kepada Ibu dosen Hukum Administrasi Negara. Baik, terima kasih banyak.
Ini kemampuan saya dan paparkan atau dan punya bunyinya saya bisa jelaskan. Terima kasih banyak kepada untuk kita semua. Salam.